Karena takdir diubah oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain, di antara kunci utamanya doa. Tanpa pertolongan Allah tidak ada yang bisa terjadi. Doa tadi yang biasa dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa setiap ba'da subuh, minta ilmu yang manfaat, minta rezeki yang baik, minta amal yang diterima. Awal segalanya ilmu. Doa lainnya tadi adalah tentang hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Jadi hati ini ada di antara dua jemari Allah. Jangan membayangkan jari kita, ya. Allah membulak-balik hati sekehendaknya. Kita tidak aman. Setiap saat kita bisa diambil nikmat iman ini. Oleh karena itu menurut Ummu Salamah, ini adalah doa yang sangat sering dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa dijaga Allah hati ini bisa berantakan. Doa lainnya tadi adalah doa sangat penting menurut hemat A, yaitu doa tentang akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, minta ditunjuki oleh Allah kita menjadi tahu akhlak yang baik dan dimampukan berakhlak baik, dan tidak ada yang bisa menunjuki kita memiliki akhlak baik selain Allah. Dan minta supaya tidak berpaling hati ini dari akhlak yang baik menjadi akhlak buruk. Belakang bapak-bapak itu ibunya agak kehalangan, maaf ya, boleh lebih maju lagi, kasihan ibu-ibu, maaf, mohon maaf ya. Jadi doa itu penting karena tidak ada kebaikan yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Dan doa minta supaya kita tidak memiliki akhlak yang buruk, tidak punya amal yang buruk, tidak diperbudak nafsu, dan tidak menjadi parah karena penyakit yang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah, innama itu hanyalah, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi nilai keislaman seseorang bukan dilihat dari casingnya. Ini ilmunya banyak, bagus, tapi orang berilmu itu dilihat dari akhlaknya. Apalah artinya tahu ilmu jujur tapi mencuri? Benar? Ini ibadahnya bagus sekali. Ibadah yang bagus itu dilihat dari akhlaknya. Itu sholatnya khusyuk. Tahu yang khusyuk sholatnya? Bagus akhlaknya. Kenapa? Salat yang khusyuk, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi siapa nih di antara kita ini yang timbangan pahalanya paling besar? Yaitu yang paling baik akhlaknya. Ini tamu dari mana, Bu? Nah, oh ya, terima kasih. Sebetulnya cara menjawab juga katanya menunjukkan akhlak.
Karena akhlak itu dilihatnya adalah respon, reaksi spontan. Kalau sedang duduk begini tidak kelihatan, tapi ketika ada kejadian yang cocok, yang tidak cocok, maka kita bereaksi. Reaksi yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, orang yang wes ngono yo. Nah, akhlak lagi ya kan. Maaf Ibu, tidak apa-apa, tadi sudah baik, maaf ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memiliki akhlak baik, strateginya bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Imam Tirmizi meriwayatkan dan hadis ini derajatnya hasan, sebagian lain disebut hasan sahih. Ittaqullah, ittaqillah. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ini yang pertama, orang itu akan menjadi baik akhlaknya ketika dia takut kepada Allah dimanapun dia berada. Nanti kita jelaskan sedikit lagi ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang kedua, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yang pertama adalah tentang tauhid, takut ke Allah dimanapun berada. Yang kedua, kita ini pasti punya salah, dan dalam Islam tidak boleh orang dibuat patah semangat. Ini buktinya, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Satu, orang bisa akhlaknya baik kalau dia merasa dilihat Allah. Artinya imanlah yang akan mengerem seseorang dari perbuatan buruk dan membuat orang berbuat baik dengan nilai keikhlasan yang tinggi. Ini yang mungkin agak kurang serius di pelajaran budi pekerti. Orang ingin anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, muridnya baik. Kebaikan itu hanya terjadi berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan, tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin Allah Maha mendengar, kata-kata terjaga. Makin yakin Allah Maha melihat, tidak ada tempat kita bisa berbuat maksiat. Makin yakin Allah Maha menyaksikan, wa kafa billahi syahida. Kita tidak usah capek-capek ingin disaksikan orang lain, cukup disaksikan Allah Tuhan kita. Jadi lebih mudah ikhlasnya. Orang ikhlas itu adalah orang yang tidak memerlukan saksi yang lain dari amal kebaikannya. Sepanjang kita lebih sibuk ingin dilihat, diketahui, diakui, itu berarti iman masih kurang, dan pasti hidupnya bacem. Tahu bacem, Bu? Bukan tempe, banyak cemas ya. Bacem tempe udah nggak apa-apa. Saya yang salah. Sudah jauh dari Kebumen, datang malam lapar denger bacem, jadi yang terbayang tempe. Bukan, banyak cemas ya. Lanjut. Kira-kira perkataan saya ini didengar Allah tidak?
Nah, kenapa keluar kata-kata yang agak sia-sia begitu? Nah, itu ketika kita sedang lupa ke Allah. Kalau orang ingat ada Allah yang mendengar, Allah menyaksikan, Allah mengetahui, Allah tahu pikiran kita, Allah tahu hati kita, keyakinan itulah yang akan sangat cepat mengubah akhlak seseorang. Kira-kira orang yang yakin rezeki dari Allah korupsi tidak? Jawab. Nah, kira-kira ibu-ibu yang yakin Allah Maha mendengar ngobrol tidak? Saya lagi ngedadahin yang ngobrol. Kita harus berbaik sangka kalau ada yang ngobrol sedang membahas materi yang barusan diceramahkan. Enggak kok, kami membahas sakit perut katanya. Ya, berarti ada sesuatu yang penting dibahas. Jangan jengkel, jangan terdistrak sehingga jadi emosi, ya. Lanjut. Bagaimana supaya kita punya iman yang kuat, punya keyakinan seperti tadi? Kalau ingin akhlak baik harus minta ke Allah. Minta, karena cuma Allah yang menggenggam lahir batin kita. Nah, orang yang ingin punya akhlak baik, lihat seberapa banyak dia berdoa kepada Allah minta dikaruniai akhlak baik. Doanya diantaranya yang tadi, ya. Masih ingat? Sudah lupa? Di antara doa yang sangat penting, ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, itu sahih. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan diri ini dari akhlak buruk selain Allah. Doa selanjutnya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Cari nanti di buku. Itu penting sekali doa itu. Ya Allah, berikan kepada saya ketakwaan. Ini kalau ingin akhlaknya baik, minta takwa dan bersihkan jiwa ini, karena dari jiwa yang baiklah lahir akhlak yang baik. Dan tidak ada yang bisa membersihkan jiwa kita selain Allah. Tidak ada. Allah yang memelihara, menjaga jiwa kita ini. Dan minta dipalingkan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Minta dipalingkan, ya, berlindung kepada Allah dari akhlak yang mungkar, dari amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit. Ini benar, orang ingin berakhlak baik harus minta, karena yang bisa mengubah kita adalah Allah. Banyak yang ingin akhlaknya baik tapi tidak minta ke Allah, nggak bisa. Yang bisa mengubah kita ini Allah. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Nah, apalagi sesudah kita minta, yang selanjutnya supaya akhlak baik, selain minta tadi ada lagi doanya. Pendek ini mungkin lebih disukai kan, ya, pengen pendek tapi ijabah kan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Minta kepada Allah dimudahkan berbuat baik, kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan minta dimudahkan oleh Allah menjauhi kemungkaran. Kira-kira bisa nggak orang doa ini kalau nggak hafalan? Enggak. Jadi salah satu penyebab akhlak kita kurang baik, jarang minta ke Allah memiliki akhlak baik. Baru minta uang, ya, minta tas baru, minta seragam, boleh itu. Cuma ini yang paling penting, minta akhlak yang mulia. Setuju?
Sudah dari sini cari buku doa atau doa-doa, hafalkan, jangan nggak usah dihafalkan, dibaca saja yang sering, nanti hafal sendiri ya. Dipahami dan mintanya sungguh-sungguh, jangan basa-basi. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, hamba mohon padamu mudahkan berbuat baik. Enak hadirin, apalagi kalau bisa menghibah, memelas, ini lebih disukai oleh Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita berakhlak baik selain, tidak ada yang bisa membuat kita jadi ahli takwa selain Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba mohon padamu petunjukmu, wattuqa, minta takwa, wal afafa wal ghina. Ya Allah, minta afafa wal ghina, itu minta supaya hati kita ini terpelihara, diri kita terpelihara, tidak melakukan hal-hal tercela, dan kaya hatinya sehingga tidak serakah, tamak, takut, silau diperbudak dunia. Minta hadirin, minta, ini penting. Makanya kalau sholat itu, apalagi sholat sunnah sendiri, sujud itu doa. Sukses itu kalau disukseskan Allah, dan salah satu pintunya doa. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Oh, sungguh amat sangat beruntung orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, sehingga ketika sujud itu saat terdekat kita dengan Allah. Keluarkan doa yang tadi dengan sungguh-sungguh, berubah nanti dengan izin Allah akhlak kita. Tuh kan, pada bengong semuanya. Pernah tidak kita sungguh-sungguh minta punya akhlak yang bagus? Bu Men, nggak boleh masalah gitu, itu ke suami, saya bukan suamimu ya. Nggak boleh. Serba salah, tegas salah, lembut salah. Gini Bu, ini kan kelihatannya sudah di atas remaja ya. Mau punya menantu yang cakep tidak? Yang benar. Udah cakep, pinter, mau? Udah cakep, pinter, menantunya banyak duitnya, mau? Udah cakep, pinter, banyak duitnya, tapi akhlaknya bejat, mau? Ada harapan santri ya. Yang penting ternyata apanya Bu? Akhlaknya. Kalau akhlaknya rusak, anak ibu dijolimin. Benar? Mau apa cakep kalau zolim? Mau apa pinter kalau zolim? Mau apa kaya kalau zolim? Mau punya mantu yang baik? Tahu caranya? Ibu jadi camer yang baik. Tahu camer? Apa? Calon merpati yang baik. Astagfirullah. Dicatat nih, ya ampun ya Allah, ini kepancing. Jadi kalau ingin menantu yang baik, jadilah mertua yang baik. Nanti oleh Allah dipilihkan. Kalau ibunya judes, ngomongnya ketus, ya nanti bisa dipilihkan yang kembaran ibu ya. Lanjut. Jadi yang bisa memberikan kita akhlak baik siapa? Yang membulak-balik hati siapa? Bisa tidak kita berakhlak baik kalau tidak ditolong oleh Allah? Tidak bisa. Kita ini la haula wala quwwata illa billah.
Kalau anak belum baik, jengkel jangan bingung. Salah saya sih banyak nanya, jadi tamu menderita. Bu, Pak, kalau anak belum sesuai harapan, kita jangan marah-marah, apalagi kata-katanya tidak baik. Karena yang bisa menyolehkan anak itu Allah, bukan kata-kata kita. Kalau kata-kata buruk, Allah suka tidak? Makin tidak baik nanti anak. Kalau ingin anak baik, pertama sebagai orang tua tobat. Karena boleh jadi kelakuan anak kurang baik itu adalah buah dari dosa-dosa kita yang tidak ditobatin. Nah, salah satu bentuk teguran Allahnya adalah anak jadi belum baik. Saya mengatakan bukan tidak baik ya, belum. Makanya kalau ada anak masih belum sesuai harapan, harus tobat. Ya Allah, ampuni, ini karena dosa-dosa saya belum jadi orang tua yang baik, saya belum jadi contoh yang baik. Banyak sekali contoh buruk, bicara buruk, marah-marah, pelit, sombong yang saya lakukan jadi itu ke anak. Makanya kalau anak belum baik, tobat. Anak belum baik, kita perbaiki diri sebagai orang tua, jadi contoh. Anak belum baik, perbanyak lagi doa, ibadahnya. Nasihat itu secukupnya saja, karena nasihat itu kalau kata-kata kurang mempan. Kenapa kurang mempan? Karena anak udah tahu kelakuan orang tuanya, nasihatnya tuh nggak cocok dengan kelakuan. Diam, jangan marah-marah, begitu sambil marah. Kaget ibu-ibu, maaf ya Bu. Kira-kira anak-anak udah tahu nggak modal ibu? Ya lebih baik nggak jawab ya. Kalau wanita ditanya diam berarti iya. Maaf ya, itu kalau gadis ditanya mau nikah tidak diam, tapi kalau nenek ditanya ya saya juga bingung. Pendek kata, jangan putus harapan, karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Jangan kesel, jengkel kelamaan, tidak menyelesaikan masalah. 2, harus belajar. Orang ingin akhlak baik, selain banyak doa juga banyak belajar tentang ma'rifatullah. Harus kenal ke Allah, karena kalau tidak kenal ke Allah tidak bisa takwa. Tidak takwa susah akhlaknya baik. Jadi jangan heran lah ya kalau melihat sebuah negeri banyak korupsinya, lihat saja pendidikannya. Kalau dalam kurikulum pendidikannya tidak banyak memperkenalkan Allah Tuhannya, ya sudah, gimana lagi? Orang kan bisa ngerem dari dosa tuh kalau yakin ke Allah. Ini pendidikan, wah disiplin segala, nggak bisa mengubah. Paling dalam beberapa hal, tapi untuk akhlak yang mulia kuncinya adalah takwa. Kenapa ya suami saya kok galak betul susah ini, tapi lihat belajarnya. Jadi kalau ingin lihat akhlak jelek karena iman kurang karena belajarnya kurang. Kalau orang tidak tahu ilmunya, tidak kenal Allah, tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah berarti sibuk dengan menuhankan selain Allah. Makanya hanya bisa bagus akhlak mulia itu kalau dia paham agama. Bukan tahu ya, paham. Kalau tahu itu asal dengar. Kalau paham itu mengerti dan bisa menjelaskan. Belajar apa lagi? Belajar tentang Rasulullah SAW. Manusia
yang paling sempurna diakui oleh orang non-Islam sekalipun yang pakai kejernihan, ya. Michael Hart kan menyebutkan di antara 100 tokoh manusia paling berpengaruh dalam sejarah ini, ranking tertingginya adalah Muhammad, nabinya umat Islam. Karena nyata namanya Muhammad, nabi umat Islam ini jadi contoh dalam segala hal, bukan hanya urusan agama, dalam dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha, dalam berpolitik, di dalam bernegara, di dalam ketentaraan, hal apapun dipengaruhi satu orang ini. Nah, kita mau ngapain capek-capek mempelajari? Bukan tidak boleh mempelajari yang lain, tapi sejauh mana kita kenal Nabi, itu akhlak. Ingin akhlak baik, pelajari Rasulullah, tiru, dah gitu sajalah, nggak usah ribet. Rasul senyum tidak? Tiru. Rasulullah perkataannya kasar lembut, tiru. Rasulullah banyak bicara atau sedikit bicaranya, tiru. Rasulullah suka mencela tidak? Tiru. Udah gampang sekali hidup ini. Kenal Allah supaya kita bisa menyadari yang kita lakukan ini disaksikan Allah. Yang harus kita lakukan yaitu yang dicontohkan Rasul. Sederhana kan? Tapi kalau tidak belajar, jauh. Anak-anak kita tidak kenal Rasulullah, sehingga idolanya apa? Kepoh. Artis-artis yang tidak jelas hidupnya. Apalagi yang harus dilakukan? Nah, ikuti keburukan dengan kebaikan. Jadi kita tidak mungkin tanpa dosa. Yang paling penting berusaha tidak berdosa, tapi kalau tergelincir segera tobat dan berbuat baik. Jadi ini, aduh astagfirullahaladzim, tadi saya ngomong jelek, saya minta maaf ya. Nah, itu yang penting. Segera sadar, segera tobat, dan segera berbuat baik. Jadi dalam Islam itu tidak harus sempurna, kita nggak ada yang sempurna selain Nabi, benar? Jadi jangan heran kalau ada yang bikin salah, suami bikin salah, istri bikin salah, anak salah, orang tua salah. Yang penting apa yang dilakukan sesudah salah itu. Jadi jangan kekunci oleh kesalahannya, karena semua orang bikin salah. Ini misal ini ya, menyekolahkan anaknya pesantren di Darut Tauhid. Bayangin Pak, apakah mungkin dalam 3 tahun sekolah tiba-tiba anak jadi soleh sekali? Mungkin kalau Allah menghendaki ya. Tapi logikanya kita aja jadi orang tua nggak soleh-soleh. Ini termasuk yang ceramah ini Pak, aki-aki nih. Kok saya masih salah aja? Ini salah, bicara salah, lihat salah. Tapi kalau ingat akhlak itu ternyata bukan yang tidak punya salah, yang berusaha menjauhi kesalahan tapi tergelincir, segera memperbaikinya dengan memperbanyak kebaikan. Pernah mabok, sudah tinggal tobat, sedekah makanan sebanyak mungkin, sedekah kebaikan. Pernah nyakitin orang, istighfar, minta maaf, ganti dengan perkataan baik. Jadi bergerak terus. Inilah pendidikan akhlak dalam Islam. Nah, kita jangan ngarap-ngarap orang sekaligus bagus, nggak ada ceritanya. Bapak ini pesantren berapa bulan Pak? 40 hari. Nah, keluarga yang anaknya ikut masa keemasan, jangan membayangkan ketika keluar dari pesantren 40 hari itu jering, jadi melayang jalannya. Hei anak, semuanya proses, akan ada jatuh bangun. Haji juga begitu. Apakah pulang haji langsung seperti bayi? Enggak mungkin ada.
Ada saja salah, dan kadang-kadang kesalahan itu bisa membuat orang melakukan percepatan menuju baik. Jadi jangan menilai hina rendah orang yang sempat tergelincir, karena dalam pendidikan Islam kesalahan itu bisa memacu orang tobat dan memperbanyak kebaikan. Berapa banyak orang yang dosanya lebih besar dari kita dan sekarang lebih dekat dengan Allah daripada kita, ya kan? 3. Tadi apa yang ketiga? Oh, maaf, pergauli. Oh ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaul yang ketiga adalah bagaimana kita bergaul dengan orang itu dengan akhlak yang terbaik. Tahu tidak Bu, Pak, di mana latihan akhlak terbaik? Tebak di mana? Jawab. Yang menjawab dengan benar hadiahnya umroh sama-sama. Ketemuannya di pintu depan Masjidil Haram. Sudah ihram masing-masing ya. Kesananya gimana? Naik pesawat. Ongkosnya atau ongkos masing-masing, kan umroh sama-sama tidak berarti ngongkosin ya. Jadi di mana sebetulnya ketahuan akhlak kita yang asli? Di rumah. Kalau di kantor laki-laki akhlaknya baik itu terpaksa karena takut dipecat ya. Kalau di masjid akhlaknya baik itu juga rada terpaksa, Pak. Masa di masjid jelek? Di rumah apalagi akhlak itu akan nampak, dengar baik-baik ya, sikap kita kepada orang yang dianggap di bawah kita. Kalau keatasan baik, itu belum baik asli. Oh iya Pak, oh tentu Pak, baik, siap, akan segera kami laksanakan. Ini baik ya, ke atasan, ya mudah-mudahan sih baik asli. Tapi lihat ketika atasannya pergi, apa yang dilakukan kepada anak buahnya? Sini kamu, di mana otak kamu? Kamu gak bener. Itulah akhlak. Jadi kalau hanya baik ke atasan, tidak baik ke bawahan, maaf ya, ini kurang enak. Itu baunya bau menjilat. Kalau orang baik asli, baik saja. Sikap, nih suami, maaf, ada cerita gini, ada ibu-ibu curhat. Ini sudah senior umurnya, nangis. Kenapa ya? Kok suami saya gini-gini amat? Kami ini akan kedatangan tamu. Tamunya belum pernah ketemu. Tapi suami beres-beres kalian, yang rapi. Bu, kamu yang benar, pakai bunuh. Ngambek. Semuanya dimarahin demi tamu yang belum dikenal. Aneh. Kita akan memperlakukan tamu yang belum dikenal dengan menyakiti orang-orang yang serumah, yang kita kenal, yang siang malam berbuat membantu kita. Ini nggak masuk di akal. Bagaimana kita ramah ke orang yang baru dikenal sambil menyakiti orang yang kita kenal yang jadi tanggung jawab kita? Nggak masuk di akal. Bu, kalau ke suami orang ramah, siapa yang paling berhak diramahi oleh ibu? Tuh kan, salah saya pakai nanya. Suami tetangga katanya. Udah nggak nanya ibu-ibu Kebumen, capek ah. Pak, masa kemasan? Tuh kan nggak jawab juga kan. Kalau ke orang lain baik, masa ke yang di rumah nggak baik? Yang paling berhak mendapatkan sikap terbaik itu adalah
orang yang terdekat. Kalau di rumah sudah baik, keluar baiknya lebih mudah. Demikianlah hadirin sekalian.